Pagi, Pak Lurah. Pagi, Pak. Ya, bisa diperkenalkan nama Bapak dan kelurahan dari mana? Silakan Bapak. Perkenalkan, nama saya Haji Deden Wahyu, SIP MSI, Pak. Dari Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Bapak, saya lihat, saya dengar bahwa di wilayah Kelurahan Sukaasih ini, Pak, ada destinasi wisata. Kira-kira kalau boleh saya tahu, ada berapa destinasi wisata yang mesti dikembangkan di daerah kerja Bapak? Terima kasih, Pak. Dapat kami informasikan bahwa khususnya di Kelurahan Sukaasih itu ada beberapa titik yang memang jadi bahan kajian kita, Pak, selaku di kepemimpinan di kewilayahan terkait potensi bagaimana suatu saat ini potensi ini jadi memberdayakan khususnya warga masyarakat di Kelurahan Sukaasih. Salah satunya ada makam Syekh. Salah satunya itu Syekh Tubagus Abdullah. Nah, di sana pun ada tanah aset pemerintahan kota, dan di sana pun ada view alam, adanya alur Sungai Citanduy, yang mana semua potensi tersebut bisa memberikan dampak positif kalau kita bisa mengelolanya dengan baik. Iya Bapak, kaitan dengan makam Syekh Tubagus Abdullah. Ya itu. Terus selain itu ada lagi Pak destinasi wisata di daerah itu Pak? Menurut informasi dulu, Pak, dari toko warga sekitar di lokasi, ada juga makam Balung Tunggal, ya, yang mana itu posisinya di tanah aset pemerintah Kota Tasikmalaya di bantaran Sungai Citanduy. Terus juga informasi dari warga ada juga makam Syekh Wanagiri, dan itu sudah ada yang mengunjungi, ya, dari luar wilayah kota. Ada juga informasi makam Raden Langka, Balung Tunggal. Jadi makanya kami konfirmasi informasi tersebut dengan tokoh dan masyarakat, akhirnya mengerucut bahwa ini melihat dari sisi potensi kedepannya, kenapa kita tidak gali untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi di wilayah Kelurahan Sukaasih khususnya, Pak. Ya. Begitu. Oke Bapak, Bapak tadi kan menjelaskan ada beberapa tempat makam keramat, ya Pak. Nah, selain makam keramat, ada lagi nggak destinasi wisata air yang mesti dikembangkan, Pak? Dengan adanya aliran Sungai Citanduy, khususnya ini Kecamatan Purbaratu, itu beberapa kelurahan itu dialiri oleh aliran Sungai Citanduy, Pak. Salah satunya dari Kelurahan Sukaasih, Sukamenak, Sukajaya, dan Singku. Itu bantaran sungai melewati 4 kelurahan tersebut dan Purbaratu juga. Di Sukamenak salah satunya juga ada makam Syekh Jiwaraga. Lihat potensi itu, Pak. Kita harus bisa menggali, ya, potensi, apalagi sekarang adanya aliran Sungai Citanduy, mungkin nanti bisa jadi Arung Jeram, ya Pak, destinasi wisata Arung Jeram. Terus adanya juga di tahun 2023 itu adanya jembatan yang untuk menyambungkan antara Kabupaten Ciamis dengan Kota Tasikmalaya, yaitu lokasinya itu, mohon maaf, di Kelurahan Sukamenak, Pak, Kecamatan Purbaratu. Itu satu hamparan dengan yang kita gagas, yaitu adanya wisata alam dan ziarah, Pak. Jadi wisata alam dan ziarah, intinya ada view alam, ada potensi alam yang kita bisa manfaatkan ke depannya,
Nah, ada juga potensi makam ziarah atau makam syekh. Dan jalan pun Pak, jalan di Kelurahan Sukaasih itu dari JB Cimerak, itu Lambang Kujang, itu masih kita perbatasan kita. Nah, itu pun jadi salah satu potensi Pak. Menurut informasi ini pemerintah kan adanya exit tol, dimana kalau saya tiap sore atau minggu itu sudah banyak jadi tempat wisata lokal kayak pasar apalah, Car Free Day kayak gitu Pak. Nah, itu jalur cepat, dan itu kalau kita diarahkan ke salah satu lokus dengan adanya destinasi wisata, ya mudah-mudahan ini jadi potensi Pak. Kami beserta tokoh masyarakat, RT, RW, dalam hal ini pun Pok Darwis yang diketuai oleh Pak Haji Dede Sidik Pak. Alhamdulillah khususnya di lokus Ganwang, di lokus Kelurahan Sukaasih, kami sepakat Pak untuk melaksanakan apa yang kita rencanakan sesuai hasil musyawarah di tingkat kelurahan Pak, yaitu musyawarah rencana pembangunan yang tiap tahun kita laksanakan. Ya, kita memerlukan juga kedepannya ini bantuan dari stakeholder, dari TAPD pemerintah kota untuk lebih melihat potensi khususnya di Kelurahan Sukaasih di Kecamatan Berbaratu. Ya. Oke Bapak, berapa keyakinan Bapak terhadap pengembangan objek wisata yang ada di yang tadi Bapak sebutkan itu Pak ya, destinasi wisata air dengan adanya akan diadakannya arung jeram, misalnya kuliner atau apapun lah yang bisa mendukung peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dan meningkatkan PAD ya Pak. Nah, sampai di mana Pak arung jeram itu digunakan Pak untuk aliran sungai itu Pak? Kemarin alhamdulillah setelah adanya kita kegiatan akses jalan ke lokasi Kampung Nusa Pak, alhamdulillah berkat bantuan sinergi kita dengan Karang Taruna tingkat kecamatan, ya dalam hal ini Amega koordinasi dengan BPBD, karena leading sektor arung jeram mungkin ada di salah satunya gitu Pak. Nah, kita ada yang mensurvei Pak dari leader tingkat nasional, yang mana nanti Bapak ketahui videonya juga ada Pak. Mereka sangat antusias sekali Pak dengan adanya kegiatan kita di aliran Sungai Citanur tersebut. Kenapa? Karena selama ini momok yang menurut mereka ini kelompok arung jeram ini suatu tantangan, dan ini penasaran gitu. Selama ini saya tuh mau aktif di aliran Sungai Citanui. Dengan adanya potensi di Sukaasih, menggeliat adanya potensi wisata alam, dan di lokus ini jadi tempat untuk finish, menurut mereka seperti itu. Makanya kami juga alhamdulillah Pak, jadi masyarakat Jawa termotivasi. Kami jadi bangga juga, ternyata sudah ada yang merespon. Nanti bisa dilihatkan videonya Pak, bagaimana mereka antusias. Pak Lurah, saya akan datang lagi ke sini. Malahan informasi juga di bulan Agustus 2024 ini mereka, mudah-mudahan doanya saja, akan ada event. Menurut informasi mah nggak tahu tingkat nasional. Ya di Agustus katanya, nggak tahu 7 Agustus atau 9 Agustus akan konfirmasi terkait fasilitasi yang ada di destinasi wisata di ziarah dan alam di Sukaasih, seperti itu Pak. Ya. Terakhir Bapak, untuk jangka pendek apa yang akan Bapak Lurah lakukan untuk pembenahan destinasi wisata tersebut Pak? Tentu kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait Pak, dalam hal ini Dispora Budpar, terkait bagaimana pengelolaannya. Kenapa di sini itu alhamdulillah juga Pak, di tahun 2024 ini saya berterima kasih kepada adanya kegiatan KKN. Ini mohon maaf aja agak ini
KKN STIA, yang mana 30 hari di sini kebetulan kami menindaklanjuti program Pak PJ Wali Kota, yaitu program Lorong Tasik, Pak, yang mana kami membuat hasil dasar musyawarah rencana pembangunan, akses rabat beton ke lokasi tersebut, yang memang secara perencanaan itu sekitar 800 meter, Pak, dari jalan raya, tetapi baru terrealisasi sekitar 300 meter, dan kami mohon bantuannya. Kenapa? Saya bangga, Pak, dengan warga masyarakat Kelurahan Sukasih, dari mulai tokoh, ya, tokoh agama, masyarakat, RT RW, sampai kami melaksanakan kegiatan, mohon maaf saja, Pak, kadar PKK, bank sampah, ya, untuk kalau ada kegiatan silahkan di Ganuang gitu, di Kampung Nusa. Dan tentu kami pun berjibaku bagaimana penataan kedepannya, dari mulai lahannya, Pak, karena di sana pun kita ada lahan tanah pemerintah, ada lahan masyarakat juga. Jadi kami sekarang menata itu dengan fasilitas yang terbatas, Pak, dari mulai SDM dan SDA. Kami mohon doanya kepada semuanya, mudah-mudahan, Pak, niat kita bersama ini Allah baikkan, Pak, Allah lancarkan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Kota Tasikmalaya. Itu saja mungkin, Pak, harapan saya. Ya, terima kasih Pak Lurah atas waktunya, Bapak. Siap. Jadi Bapak bisa diperkenalkan Bapak dan selaku apa di wisata Kampung Nusa dan Ziarah ini, Pak? Silakan. Saya ini selaku di sini sebagai pengelola, beres-beres di lokasi ini gitu. Ya, nama Bapak siapa? Nama saya Ajis. Pak Ajis. Pak Ajis, apa yang menjadi kekurangan fasilitas dan sarana untuk mendukung wisata Kampung Nusa dan Ziarah ini, Pak? Silakan. Ya, kekurangan ini saya ini pingin membuat musola, WC, terus yalah fasilitas yang lain, mungkin PJU juga gitu, Pak. Oke, gitu. Terus, selamat pagi. Bisa diperkenalkan nama dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Reynaldi Amrafli. Saya tinggal di Kawalu, Ya. tempatnya di Cicaria. Ya. Kebetulan ini kelompok kami dari kelompok 3. Ya. Kelompok 3 itu bertempat di Kelurahan Sukamenan. Mungkin untuk potensi alam di sini cukup menjanjikan, ya, Pak. Ya. Melihat mungkin dari potensi yang memang untuk tempat diam, untuk tempat bermain, rekreasi, ini cukup menyenangkan. Ya. Ya, seperti itu. Mungkin dari yang lain ada yang mau. Terus ada yang dari yang lain pendapatnya, saran atau permintaan untuk pemerintah daerah biar mempercepat proses pembangunan objek wisata ini? Mungkin untuk kedepannya perlu diperhatikan kepada pemerintah agar potensi ini bisa dimaksimalkan dan juga bisa dipercepat agar menjadikan pemasukan juga kepada daerah. KKN ya? Oke. Teteh, siapa namanya dan mahasiswa apa? Yang KKN ini, Pak. Ranti mahasiswa STIA. Oke, saya minta pendapatnya destinasi wisata ini, bagaimana pendapatnya? Pertama kesini sih emang masih terlihat kurang ya. Ya. Karena kemarin kita udah diskusi sama kelurahan, Ya. sama yang lain buat dimodifikasi, Ya. dan ya lumayan cukup bagus untuk Ya. dijadikan wisata, cuman hanya butuh prosesnya lama aja gitu. Ya. Oke, untuk saran buat pemerintah Kota Tasikmalaya, biar ini dipercepat pembangunannya dan menjadi pendapatan anggaran daerah. Apa fasilitas sarananya? Fasilitasnya paling yang pertama sih yang harus didahulukan musola sama
WC itu yang paling penting sekali. Karena kenapa? Ketika warga atau sekitar yang lain yang mengunjungi, karena itu tempatnya benar-benar harus ada gitu. Itu topik benar-benar yang diperlukan sekali lah. Kalau tempat kayak WC kayak itu kan masih bisa. Kalau itu mah urgent banget gitu kan. Oke. Kalau waktu itu. Ya, terima kasih. Sekali lagi yang pasti Yang pasti balik lagi. luar biasa.